Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu bade siang, bade wengi, bade nying-nying pokona wayah kieu. Nah, adik-adik kembali lagi ke materi berikutnya. Sekarang membahas tentang materi pengenalan tata tertib. Ini penjelasannya disusun oleh Bu Anis Tianingsih sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini saya cuma membacakan saja. Takutnya adik-adik ada yang suka mendengarkan atau ada yang suka membaca juga. Kalau sambil dibaca sama saya, adik-adik tinggal mendengarkan. Kalau yang suka membaca, tinggal baca ya. Nah, materinya adalah pengenalan tata tertib sekolah. Nah, mari kita mulai tulis. Siapkan alat tulis, konsentrasi untuk mengikuti materi ini, dan kalian nanti akan diminta untuk menyerahkan laporan hasil berupa rangkuman materi yang disampaikan. Seperti biasa nanti kalau sudah kalau sudah mengikuti materi ini, kalian isi formulir terakhirnya ya. Nah, di sini disiplin merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Tata tertib merupakan suatu peraturan yang digunakan untuk mengatur perilaku. Sudah? Terus yang ketiga. Mana yang ketiga? Oh ini. Manfaat tata tertib sekolah, melatih kedisiplinan siswa. Yang pertama, yang kedua, menghapus kesenjangan status sosial orang tua atau wali. Ketiga, menanamkan sikap sopan santun dan hormat. Keempat, menumbuhkan rasa bertanggung jawab. Kelima, mengurangi terjadinya benturan sehingga situasi bisa terkendali. Nah, terus aturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah adalah semua ketentuan atau aturan yang dibuat oleh sekolah yang mengimplementasikan nilai-nilai budi pekerti sehingga membuat suasana sekolah kondusif. Kelima, tata tertib penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Singajaya. Tujuan yang pertama, mengarahkan siswa untuk bertindak disiplin. Jadi kan disiplin yang paling pertama ya. Yang kedua, menanamkan pendidikan budi pekerti secara optimal. Ketiga, melatih siswa untuk menghormati orang lain. Keempat, membina sifat kebersamaan sesama siswa. Kelima, membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Itu tata tertib penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Singajaya. Yang selanjutnya, hak-hak siswa. 1. Mendapatkan pengajaran selama kegiatan belajar mengajar. 2. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas sekolah yang berkaitan dengan peningkatan prestasi belajar. Ketiga, mendapatkan bimbingan dari sekolah. Keempat, mengajukan pertanyaan kepada pihak sekolah. Kelima, mengembangkan prestasi belajar. Keenam, mengetahui hasil belajar. 7. Mengeluarkan pendapat. 8. Memperoleh harusnya remedial. Mendapatkan ketenangan dan keselamatan. 10. Mendapatkan penghargaan dari sekolah bagi siswa berprestasi. Selanjutnya, kewajiban siswa. Siswa wajib datang di sekolah paling lambat pukul 07.15 waktu Indonesia Barat. Kedua, setelah tanda masuk berbunyi, siswa memasuki ruang kelas dengan
tertib dan duduk di kursi masing-masing. Ketiga, siswa wajib mengikuti tadarus Al-Quran Iqra pada pukul 07.30 sampai 07.45 waktu Indonesia Barat dengan tata tertib dan khusyuk. Maksudnya. 4. Siswa yang datang terlambat harus lapor dan minta izin masuk kepada guru piket dan guru kelas. 5. Siswa yang tidak dapat datang di sekolah karena sesuatu hal atau harus meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai harus meminta izin kepada guru piket dengan membawa surat dari orang tua atau wali. 6. Siswa yang tidak masuk karena sakit minimal 3 hari atau lebih harus ada surat keterangan dari dokter. 7. Siswa wajib melaksanakan sholat duha dan duhur berjamaah dengan khusyuk. 8. Siswa wajib mengikuti melaksanakan tugas dari guru masing-masing mata pelajaran dengan tertib. 9. Siswa wajib diperilaku jujur, ramah dan santun. Siswa wajib menjaga dan melaksanakan 8K, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, kerindangan dan keselamatan. 11. Siswa wajib menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. 12. Siswa wajib mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan sekolah, contoh seperti upacara bendera, pramuka, ekskul, dan sebagainya. 13. Siswa wajib melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab pengurus OSIS, pengurus kelas, petugas piket, petugas upacara, dan sebagainya. Lanjut, siswa wajib berpakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku. 15. Siswa yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan sekolah atau pelaksanaan pada jam sekolah harus sepengetahuan dan minta izin kepada sekolah atau guru yang ditunjuk. 16. Siswa yang datang di sekolah dengan sepeda motor harus meletakkan dengan rapi di tempat yang disediakan dan dikunci. 17. Tidak merusak fasilitas sekolah. 18. Mau membantu teman yang kesusahan. 19. Siswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan. 20. Siswa wajib membuang sampah pada tempatnya. 21. Siswa wajib mengikuti kegiatan GPS atau yang disebut gerakan pungut sampah. 22. Setiap kelas ada regu piket setiap harinya. 23. Menjaga tanaman agar tetap subur dan tidak layu. 24. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 25. Siswa putra wajib merawat rambut dengan teratur, potong pendek dan rapi. Siswa putri wajib menggunakan kerudung dengan rapi dan pantas serta tidak berhias. 26. Siswa yang menyebabkan rusak atau hilang barang milik sekolah, warga lain yang berada di sekolah wajib memperbaiki atau mengganti. Selanjutnya, jenis pelanggaran yang dikenai sanksi. 1. Terlambat masuk sekolah atau kelas. 2. Makan minum di dalam kelas waktu pelajaran berlangsung. 3. Melanggar etika masyarakat sekolah. 4. Tidak mengikuti kegiatan ibadah. 5. Membuang sampah tidak pada tempatnya. 6. Berada di luar kelas pada saat jam pelajaran tanpa alasan tertentu. 7. Membuat surat izin palsu. 8. Bermain sepak bola di halaman sekolah kecuali saat jam pelajaran olahraga. Meliputi melompati pagar dan jendela dan tidak mengikuti upacara bendera tanpa alasan. Melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya ketenangan. 11. Tidak masuk sekolah tanpa izin. 12. Penampilan rambut tidak sesuai dengan aturan. Putra gondrong, gundul, bertato, DLE, putih mengenakan perhiasan yang mencolok. 13. Berpakaian seragam tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, melakukan tindakan tidak senonoh atau asusila dan
terpublikasi baik disengaja maupun tidak. 15. Membawa atau membuat gambar porno. 16. Membuat kotor atau mencoret-coret fasilitas sekolah. 17. Berkelahi, main hakim sendiri. 18. Merusak prasarana sekolah. 19. Mengambil milik orang lain tanpa izin. 20. Membawa atau menyebarkan berita dan mengikuti kegiatan yang menimbulkan keresahan di sekolah. 21. Meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran usai tanpa izin. Membawa HP pada jam sekolah. Membawa atau mengonsumsi dan mengedarkan minuman keras. Terlibat dalam narkoba. Menunjukkan atau menyebarkan gambar porno. Berkelahi atau tawuran atau juga menganiaya. Lanjut, bentuk sanksi. 1. Teguran, membuat pernyataan baik oleh siswa maupun orang tua. 2. Peringatan, membuat pernyataan skorsing. 4. Mengganti atau mengembalikan bila mencuri atau merusak fasilitas. 5. Menyerahkan HP untuk disimpan di sekolah sampai akhir tahun pelajaran. 6. Dikembalikan kepada orang tua. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelanggaran. Ini bentuk-bentuk pelanggarannya lupa ya, tidak kesep. Jadi bentuk-bentuk pelanggarannya mungkin sedikit dijelaskan. Contoh misalkan berkelahi, terus baju dikeluarkan, tidak rapi, rambut gondrong kalau laki-laki, kalau perempuan rambutnya diwarna-warni, sama laki-laki juga bisa diwarna-warni. Nah, nanti untuk perempuan biasanya suka diraja meskipun pemakai kerudung. Nah, nanti dirajanya sama guru perempuan ya. Terus buat laki-laki yang pakai anting, aksesoris, gelang, kalung dan sebagainya itu jangan ya, itu sama dengan bentuk pelanggaran. Terus kalau perempuan pakai kutek ya yang warna-warni, terus berpenampilan berlebihan. Contoh misalkan pakai bedak, camak blak, ya, tiga caruh, tiga tante-tante, tiga ibu-ibu, itu tidak boleh ya, natural saja, anak kecil mah lebar. Terus untuk laki-laki celana jangan dipensilkan, jangan dikecilkan, sesuai standar ya. Mungkin itu materi pengenalan tata tertib sekolah. Nah, nanti kalian kalau sudah menyimak tinggal mengisi formulir yang sudah disediakan. Mungkin sekian, terima kasih materi pengenalan tata tertib. Semoga kalian bisa menyimak. Yang pentingnya nanti disimpulkan bisa dirangkum di formulir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.